Halo everyone, welcome back to my channel. It's me Astra Suryawan, dan pada video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang soal PAS Bahasa Inggris kelas 9 semester 1. Oke, langsung saja tanpa banyak basa-basi kita ke soal nomor 21. Di sini ada pertanyaan, how many isoniazid contain on each tablet? Jadi contain ini yang terkandung ya. Berapa banyak isoniazid yang terkandung pada tiap tablet ya, on each tablet. Kita langsung lihat saja kata isoniazid di sini. Ya, ini dia isoniazid. Ada 50 mg. Berarti jawabannya adalah C. Sekarang kita ke soal nomor 22. Di sini ada teks yang ditujukan untuk soal 22 sampai 26. How to make a paper mask. Kalau kita melihat soal seperti ini, kita langsung saja ke pertanyaannya ya, biar tidak terlalu banyak menghabiskan waktu. The text mainly discusses. Nah, kalau ada pernyataan seperti ini artinya kita diminta untuk mencari teks ini membahas secara umum ya. Secara umum teks ini membahas apa? Apakah A. The way to make a paper mask, cara membuat topeng kertas. The steps of using a paper mask, langkah-langkah menggunakan topeng kertas. Kemudian how to cut the paper using scissors, bagaimana cara memotong kertas menggunakan gunting. Atau yang D, the materials needed to make a mask. Nah, dari sini kita sudah tahu bahwa jawaban yang paling cocok itu adalah yang A, the way to make a paper mask ya. Karena the way to make a paper mask ini hampir sama maknanya dengan how to make a paper mask. Ya, sama dengan judul teksnya. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 23. We need bla 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 paper to make the mask. Kita membutuhkan bla 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 kertas untuk membuat topengnya. Apakah jawabannya thin yang artinya tipis, kemudian thick yang artinya tebal, atau hand, atau soft ya. Kita langsung saja lihat jawabannya di materials. Ya, bisa kita lihat di sini jawabannya adalah thick. Ya, berarti jawabannya adalah B, thick paper. Kita lanjut ke soal nomor 24. To make the holes on the eyes, we need. Untuk membuat lubang pada mata, kita memerlukan untuk membuat lubang pada mata di topeng ini kita memerlukan apa? Sekarang perhatikan. Di sini ada nggak kata mata? Draw a pattern of a face. Tidak ada. Kemudian nomor 2 juga tidak ada. Langkah kedua. Nah, bisa dilihat di sini ya. Di sini ada kata hole. Di sini juga ada kata hole. Jadi ada kaitannya ya. Lubang, di sini juga lubang. Tapi bedanya di sini adalah use the cutter to make a small hole for each ear. Gunakan cutter ya, pisau pemotong itu ya, untuk membuat lubang kecil pada tiap kuping. Nah, karena di sini tidak ada petunjuk tentang cara membuat lubang di mata, kita sudah pasti bisa menebak juga ya, atau menyimpulkan bahwa untuk membuat lubang yang sama pada mata pasti menggunakan cutter. Kita lihat di sini, ada nggak pilihan cutter? Nah, ada. Berarti jawabannya adalah 24 itu D. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 25. To put the mask on your face, you should. Untuk menaruh topeng pada wajahmu, kamu mesti, apa yang harus kita lakukan? Nah, put. Nah, biasanya kita lihat di akhir ya. Finally, try your mask on by hooking the rubber band on your ears. Try di sini artinya pakai ya. Atau coba. Coba topengmu dengan cara hooking the rubber band on your ears. Berarti ini mencoba sama put atau meletakkan kan hampir sama maknanya. Berarti jawabannya adalah yang ini. Hooking the rubber band on your ears. Ada nggak kata hook di sini? Ya, ada ya. Jawabannya adalah D. Sekarang kita lanjut ke soal 26.
6. We should draw a. Draw ini artinya menggambar. Apa yang mesti kita gambar? Bla 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 of a face before cutting thick paper. Kita cari aja kata draw di sini. Ada nggak kata draw? Ini dia. Draw. Ada kata pattern. Nah, berarti selain itu ada nggak kata draw lagi? Tidak ada. Berarti jawabannya adalah pattern. Ada nggak jawaban pattern? Ada. 26 jawabannya adalah B. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 27. Nah, di sini ada prosedur teks ya, yang ditujukan untuk soal nomor 27 sampai 29. Oke, kita langsung saja ke pertanyaannya. The text talks about. Nah, teks ini membahas tentang apa? Kalau sudah ada pernyataan seperti ini, atau pertanyaan seperti ini, kita langsung aja lihat judulnya ya. Kalau the text talks about apa? Judulnya tentang apa sih? How to make a mango juice. Kita perhatikan. Ya, jawabannya adalah B. Kemudian kita ke soal nomor 28. Based on the instruction, pouring the juice into a glass is the last. Kita perhatikan, di sini ada kata pour ya. Pour itu artinya menuangkan. Pouring ya. Ini termasuk apa? Ya, kita lihat di sini ini termasuk langkah terakhir ya. Berarti jawabannya adalah steps. Ya, langkah terakhir. Steps itu artinya langkah. Sedangkan utensils itu bukan langkah ya. Itu adalah peralatan-peralatan ya, peralatan-peralatan tulis. Jadi itu tidak ada kaitannya dengan menuangkan jus. Kemudian equipment itu perlengkapan dan ingredients itu adalah ini. Ingredients itu merupakan bahan-bahan ya. Jadi ingredients itu merupakan bahan-bahan. Nah, selanjutnya kita ke soal nomor 29. The bla 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 is the equipment used to make the juice. Apa yang dimaksud kalimat ini? Bla 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 adalah perlengkapan yang digunakan untuk membuat jus. Apakah jawabannya adalah kulkas, juicer ya untuk alat buat jus, stove. Stove itu artinya kompor, kemudian iron artinya di sini iron itu artinya setrikaan ya. Oke. Tapi kita juga bisa artikan iron itu sebagai besi. Nah, kita sudah tahu ya, pasti mudah sekali tebak. Pastilah jawabannya adalah B, juicer. Kemudian kita ke soal nomor 30. Di sini ada dialog untuk soal 30 dan 31. Adi ya dan Rudy. Look, Mrs. Nina bla 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 her motorcycle without wearing a helmet. Nah, di sini adalah kalimat present continuous tense. Jadi buat kalian yang belum tahu apa itu present continuous tense, bisa melihat video saya yang ada di channel ini yang membahas tentang present continuous tense. Jadi secara singkat bisa kita katakan present continuous tense itu digunakan untuk menyatakan sebuah kejadian yang sedang berlangsung. Oke, sekali lagi sedang berlangsung. Nah, di sini kita tahu bahwa Adi mengatakan dia melihat Mrs. Nina sedang melakukan sesuatu, ya, sedang melakukan sesuatu dengan motornya. Dan kita tahu bahwa yang sedang dilakukan itu adalah mengendarai motornya. Jadi, dalam pola present continuous tense, itu ada to be ditambah verb 1 ditambah ing. Jadi, contoh, di sini sama-sama ride, rides, ride, dan riding. Nah, riding ini, is riding ini adalah pola to be ditambah verb 1, maaf, saya ulangi, to be ditambah verb 1 ditambah ing.
Jadi, ride ditambah ing, dia akan menjadi riding. Berarti ini adalah pola present continuous tense. Maka dari itu, jawabannya adalah yang A. 30A, ya. Mrs. Nina is riding. Selanjutnya, kita lihat soal nomor 31. Rudy mengatakan, too bad. Wah, sayang sekali. She, bla bla bla, wearing a helmet to protect her head. Nah, bisa diperhatikan, di sini ada kata wearing. Ya, ada kata wearing. Jadi sama ya polanya, yaitu verb 1 ditambah ing. Berarti, sebelum kata wearing ini adalah to be. Ya. Namun, karena Rudy ingin menyampaikan sebuah saran, ya, maka kita harus menggunakan have to atau tidak should. Ya. Di sini kita bisa lihat, yang digunakan Rudy adalah should. Dan yang mengikuti kata should itu adalah be, ya. Be di sini adalah to be. Berarti jawabannya adalah B. Should be. Baik, kita lanjut ke soal nomor 32. Di sini ada teks untuk nomor 32 dan 34. Nah, berdasarkan kurikulum, ini merupakan teks tentang past continuous tense. Oke, berarti mau tidak mau, kita harus menguasai dulu apa itu past continuous tense. Nah, ini salah ketik sedikit ya. Past continuous tense itu adalah sebuah tense yang membahas kejadian yang sedang berlangsung di masa lampau. Jadi, rumusnya itu adalah to be ditambah verb 1 ditambah ing. Oke. Bedanya dengan present continuous tense, kalau to be-nya itu adalah to be-nya itu is, am, are. Sedangkan untuk past continuous tense, to be-nya adalah was atau were. Was itu digunakan untuk subjek yang jumlahnya 1. Itu sederhananya. Sedangkan were itu untuk subjek yang jumlahnya lebih dari 1 atau digunakan untuk subjek you. Oke. Jadi contohnya you were. They were. Sedangkan ini was, contohnya nama orang. Misalnya namanya itu Andi. Andi was. Sinta. Sinta was. Nah, itu dulu penjelasan singkat tentang penggunaan to be pada past continuous tense. Nah, oleh karena itu, kita tahu bahwa jawaban untuk nomor 32 ini pasti di antara C dan D. Ya, karena ini membahas tentang past continuous tense. Jadi seperti yang saya jelaskan, apakah jawabannya C? Tentu saja tidak ya, karena jawaban yang paling tepat itu adalah D. Was practicing, yang artinya sedang latihan. Tapi latihannya ini terjadi di masa lampau. Terus kalau pakai is itu artinya saat ini sedang latihan. Ya, itu dia bedanya ya, present continuous tense dengan past continuous tense. Selanjutnya kita ke soal nomor 33. I understand I should not disturb him. Oke, saya mengerti saya tidak boleh mengganggu dia sekarang. Because he... Oke, kita lihat di sini. Jadi di sini ada gabungan ya antara present continuous tense dengan past continuous tense. Si penulis di sini mengatakan dia tidak ingin mengganggu pamannya sekarang. Oke, karena dia tidak ingin mengganggu pamannya sekarang, bukan di masa lampau, berarti yang digunakan adalah pola present continuous tense. Jadi, jawabannya itu pastilah C. Karena dia tidak ingin mengganggu pamannya sekarang, bukan mengganggu pamannya di masa lampau.
Nah, itu dia ya. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 34. Nah, ini sekali lagi sedikit rumit kalau dijelaskan atau kalau kalian tidak paham penggunaan tense-nya ini. Ada lagi yang namanya future continuous tense. Future continuous tense itu rumusnya adalah will ditambah be ditambah verb 1 ditambah ing. Fungsi dari future continuous tense, karena ada kata future, future itu artinya masa depan. Berarti ini menyatakan suatu kejadian di masa depan yang akan sedang berlangsung. Oke? Sekali lagi, future continuous tense berfungsi untuk menyatakan kejadian yang akan sedang berlangsung di masa depan. Nah, maka dari itu, kita lihat di sini. Next week, minggu depan, nah berarti ini sudah membahas masa depan ya. I will have no time to play around. Saya tidak punya waktu untuk bermain-main atau malas-malasan. Karena, because I blah 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 all his matches. Semua pertandingannya. Apakah jawabannya is watching? Sudah pasti salah, karena is watching adalah present continuous tense. Lalu apakah jawabannya was? Sudah pasti salah juga, karena was watching itu membahas tentang masa lampau. Nah, jawaban yang paling tepat itu sudah pasti jawabannya adalah C, karena di sini sudah kita lihat ada rumusnya. Will ditambah to be, ditambah kata watch, ditambah ing, menjadi watching. Maka dari itu jawabannya adalah C. Oke, kemudian kita lanjut ke soal nomor 35. Di sini ada teks dialog antara Luna dan Tere. Ini untuk soal nomor 35 sampai 38 ya. Langsung saja kita lihat. Luna and Tere is in their office room. They are having a talk. Mereka sedang mengobrol. Luna mengatakan, by the way, bla bla bla, you had your lunch. Oke, jadi sekedar informasi bahwa di sini kita akan menggunakan present perfect tense. Present perfect tense itu adalah suatu kejadian atau aktivitas yang telah dilakukan. Oke, jadi kita lihat di sini. You had your lunch. Oke. Dan kemudian Tere bilang, no, I haven't. I haven't itu artinya saya belum. Dia belum lunch. Lunch itu artinya makan siang. Nah, karena ini adalah pola bertanya, maka pola bertanya dari present perfect tense itu adalah have, ya, have atau has. Maka dari itu kita lihat di sini, apakah jawabannya do? Sudah tidak mungkin. Apakah does? Sudah tidak mungkin. Langsung saja ya, kita lihat di sini 35 sudah ada kata have. Maka dari itu jawaban untuk soal 35 adalah B. Jadi kalau kita tambahkan di sini, have you had your lunch? Itu artinya, sudahkah kamu makan siang? Sekarang, kita lanjut ke soal 36. But I haven't, I haven't blah 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 my tasks yet. Untuk rumus present perfect tense, itu adalah subjek ya. Subjek ini di sini adalah namanya seperti I, Luna, Tere itu. Kemudian diikuti oleh have atau has. Kemudian diikuti oleh kata kerja ketiga, verb 3. Nah, had di sini yang tadi soal sebelumnya itu adalah kata kerja ketiga dari have. Berarti di sini I haven't bla 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 ini haruslah kata kerja ketiga. Finish itu adalah kata kerja pertama. Finished adalah kata kerja kedua atau kata kerja ketiga. Jadi bisa digunakan tergantung situasinya. Nah, kita sudah tahu dari penjelasan saya tadi, jawabannya adalah B. Finished itu artinya menyelesaikan. Kemudian finishing itu adalah finish ditambah ing. Bukanlah kata kerja ketiga. Unfinished ini kebalikan dari selesai. Jadi tidak
selesai. Tapi di sini kita tahu bahwa yang dimaksudkan oleh Tere adalah dia belum selesai dia belum selesai, tugasnya dia itu belum selesai dilaksanakan. Selanjutnya kita ke soal nomor 37. Nah, kita lihat langsung di sini ada polanya. Subjeknya adalah I, kemudian diikuti oleh have. Oke. Berarti setelah have akan diikuti oleh kata kerja ketiga. Kita langsung aja lihat. Di sini kata kerja pertama, receive adalah kata kerja pertama. Receives adalah kata kerja pertama ditambah s. Oke. Received adalah kata kerja ketiga. Berarti jawabannya adalah C. 37 jawabannya adalah C. Kemudian kita ke soal nomor 38. Wow. You bla 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 a rich woman. Oh, thank you. I hope so. Come on. Nah, ini tidak membahas sesuatu yang telah dilakukan, tapi lebih menyatakan saat ini situasimu seperti apa. Kenapa begitu? Karena di sini ada kata a rich woman yang artinya wanita yang kaya. Kita tahu di sini bahwa Luna ini akan mentraktir si Tere. Maka dari itu si Tere bilang, wow, you bla bla bla. Nah, apakah jawabannya is being? Salah. Kenapa? Karena is itu bukan teman. Kalau you itu pasti temannya adalah are. Nah, kira-kira di sini mana yang ada kata are-nya? Ya, sudah pasti ya. Di sini jawabannya adalah yang C. You are being a rich woman. Kemudian kita ke soal nomor 39 dan 40. Oke, sebelum saya lanjut, sekali lagi, untuk memahami soal-soal yang ini, dari soal 30, bukan, untuk memahami soal ini 32 sampai soal 38, mau tidak mau kalian harus menguasai dulu tentang present continuous tense, past continuous tense, past perfect tense, dan juga future continuous tense. Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang ke-39. Sini ada dialog untuk soal 39 sampai 40. Siti. Hi Lina, I heard that you bla 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 Darussalam Orphan Home yesterday. Nah, kita bisa lihat di sini ada kata yesterday. Yesterday artinya kemarin, berarti ini ada kaitannya dengan masa lampau. Kalau ada kaitannya dengan masa lampau, berarti ini menggunakan past continuous tense. Rumus dari past continuous tense itu adalah subjek ditambah verb 2 ditambah objek. Jadi, verb 2 itu adalah hafalannya. Verb 2 itu kita tahu adalah ini, visited. Ya, visited. Jawabannya adalah B. Jadi kalau kalian sudah menguasai rumusnya, pasti cukup mudah untuk menjawab ini karena yesterday masa lampau. Lalu, kok di sini ada kata visited juga? Kenapa bukan jawabannya C? Ini visited ini adalah kata kerja ketiga. Kenapa saya yakin ini adalah kata kerja ketiga? Karena di sebelum kata visited ada kata have. Jadi seperti rumus yang saya sampaikan tadi, setelah kata have itu pasti kata kerja ketiga. Berarti ini bukan jawabannya ya. Baik, sekarang kita lanjut ke soal nomor 40. Sini ada kalimat I'm very happy now that I bla 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 them. Apakah jawabannya met, meet, have met, atau was meeting? Nah, di sini kita harus menggunakan present perfect tense atau mengatakan sesuatu yang telah terjadi. Di sini Lina telah berjumpa dengan orphan home. Jadi di sini adalah anak-anak yatim piatu ya. Berjumpa dengan anak-anak di sana kemungkinan besar ya. Berarti
Untuk rumusnya, kita harus menggunakan rumus present perfect tense. Jadi ingat, rumus present perfect tense adalah ini. Subject, have atau has, dan verb 3. Karena subjeknya di sini adalah I, berarti yang mengikutinya adalah have ya. Ada nggak? Ya, ini dia, have. Kemudian diikuti dengan verb 3. Verb 3 di sini adalah met. Berarti jawaban untuk nomor 40 adalah C. Nah, itu dia pembahasan soal PAS kelas 9 semester 1 Bahasa Inggris. Semoga bisa dipahami dan bila ada pertanyaan silakan tanyakan di kolom komentar. Terima kasih sekali lagi perhatiannya. Kita berjumpa lagi di video berikutnya dan jangan lupa klik like, share, dan subscribe.